Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya, Saga Abidin TV. Channel kebanggaan kalian semua, channel kado-kado yang bikin kalian tergoda-goda. Kali ini aku akan menyambangi Crazy Rich dari Kota Ploso guys. Crazy Rich ini punya usaha di bidang perkayuan yang dibikin kerajinan guys. Semisal tasbih kayak dupa, parfum, dan lain-lain. Oke, kita review, kita sambangi tempat pembuatan kerajinan tersebut. Oke, check this out. Oke, kita akan berkunjung ke rumahnya Mas Fathur Rahman guys. Mas Fathur Rahman ini adalah pengusaha muda dari Kota Ploso yang bergerak di bidang perdupaan dan pembuatan tasbih juga parfum. Oke, kita review masuk ke tempat pembuat kerajinannya tersebut. Ini rumah depannya ini buka toko servis dinamo. Pak Nun Sewu. Oke, kita akan bertamu ke Mas Rahman, Crazy Rich dari Kota Ploso. Oke guys, kita akan silaturahmi ke Mas Rahman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah baru Mas Rahman. Terima kasih Mas Juga ada dari Ploso, Mas Agus Babu, Mas Copet. Mas Copet. Nilor yang punya Gudang Gaharu Art Kios dari Ploso Jombang. Oh, uangnya senang loh. Pengusaha muda. Kita coba Untuk kulik-kulik Mas, interview Oke. iso ketularan tuh gini. Amin. Maksudnya kesuksesannya, perjuangannya untuk menuju Oke, kita ringkas. ya oke. Ringkas apa katanya, Mas? Ya nanti tergantung dengan. Siap, siap, siap. Oke, kita akan kulik-kulik dan tanya-tanya ke Mas Rahman. Oke Lur, kita akan coba mengenal lebih dekat. Siapa ini profil Mas Fathur Rahman? Rahman. Oke Mas, sebelumnya saya berterima kasih sekali sudah bisa menyambangi tempat dengan Menyambangi kayak wong tua ya, Mas. Mau bersantai kan ini acaranya, konsepnya ya. ya. Salaman dulu. Salaman dulu. Rahman. Ya. Jainul Abidin atau lebih dikenal dengan Saga Abidin TV. Oke, Saga Abidin TV ya, Ya. selalu subscribe. Nanti tak subscribe kemudian, Mas. Oke. Pertama-tama itu info Gudang Gaharu ini saya peroleh dari teman saya, Nggih. dari krunya Tretek Ploso yaitu Mas Copet. Mas Copet. Namanya siapa sih Mas sebenarnya orang itu, Mas? Agus Bambu. Agus Bambu. Ya ternyata nggak taunya di UMKM Jombang ini, terutama Jombang Utara itu ada yang spesial ya dibanding yang lain. Nyelempet, Mas. Iya. Kanggone Padahal ini nyelempet. tempat jalanan saya pulang kerja. Tapi belum tahu nggih. Belum tahu. Kalau belum jodoh kan belum Ya, ternyata itu banyak hal yang tersembunyi di Jombang Utara. Iya. Dan alhamdulillahnya saya kenal dengan krunya Tretek Ploso kemarin itu begitu banyak relasi dan berkembang untuk mengembangkan bakat YouTuber atau influencer terutama dari kota Jombang. Ternyata ada gitu loh. Banyak Mas di sana. Masih banyak yang nyelempet mungkin seperti saya, lebih hebat dari saya. Mungkin banyak. Iya. Ya alhamdulillah bisa diundang ke Mas Fathur Rahman. Wah, juga salah satu penggagas Tretek Ploso ini guys. Saya ini sebenarnya di Tretek Ploso itu disuruh Pak Camat. Itu di balik layar nanti aja. Ya, oke. Kita ngobrol santai dulu aja. Kita Waktunya belum siap ya Mas. Oh nggak apa-apa. Oke, sabar. Terus yang kepingin saya ulik ini itu Mas, usaha jenengan. Iya. UMKM ini UMKM. kan istilahnya apa ya?
penguat ekonomi dasar menghadapi resesi global. Ya. Aduh. Bilangnya Pak Jokowi seperti itu. Oke. Kalau saya pribadi sih bilangnya UMKM itu usaha kecil menengah, Mas. Ya. Jadi dulu kan saya mulai usaha itu dari 2010. Dulu ketika saya kuliah sambil nyambi-nyambi jualan, ketemu bos orang Cina. Ya relasi dosen saya akhirnya menjadi seperti sekarang. Awal ini yang dibahas itu awal merintis apa proses pembuatan usaha atau perjalanan karir atau gimana caranya bisa ekspor gitu? Apa aja dulu? Untuk pertama mungkin bagi para viewer juga bagi para pemula UMKM mungkin bidang apa yang cocok itu mungkin sejarahnya Mas Rohman termasuk UMKM itu seperti apa ya. Supaya bagi kaum milenial ini tidak ragu memilih usaha UMKM yang bisa go public, go internasional seperti Agnes Monica. Ya, mungkin dari situ, Pak. Dari situ jadi sedikit dulu Mas ya. Saya dulu itu kan sebenarnya kuliah di salah satu kampus di Surabaya, Mas. Teknik di Surabaya. Pengennya sih kerja habis lulus kerja ke entah itu pabrik atau apalah bahasanya. Lah, tapi dalam perjalanan karir saya menemukan sebuah wacana sambil rek ngekos Mas, biasanya kan gila ceperan Mas. Jualan gelang tasbih kayu, ternyata kok malah laku. Dan saya hitung-hitung kok hasilnya omsetnya tiap bulan ini kok melebihi target gaji yang saya harapkan. Wah, dan saya bisa keliling Indonesia loh Mas. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, Bali, dan sekitar Jawa itu saya bisa loh. Kecuali Nias, di sana mungkin saya belum ketemu ada gaharu atau relasi gaharu di sana. Jalan-jalan sambil menghasilkan. Jalan-jalan sambil yang harus dipunyai generasi kita, Mas. Generasi zaman kreatif. Jangan kita tulen Mobile Legends, game HP, ngabisin kuota. Ya, apalagi yang HP miring itu Mas. Jadi harus super kreativitas kreatif dimunculkan dari kaum muda ini, guys. Kalau bicara UMKM sendiri Mas ya, UMKM di bidang kayak saya itu kan melihatnya kayak seperti kayu kalau orang melihat mungkin kan kayu apa sih, tapi kalau di tangan ahlinya Mbah Gunawan atau karyawan saya itu bisa dibuat gelang, tasbih, once atau pipa rokok. Serbuknya nanti kita suling ke minyak, serbuknya limpahannya minyak nanti kita buat pipa. Jadi zero waste konsep saya. Jadi pertama memilih gaharu ini awalnya dari keluarga atau bukan relasi bisnis? Relasi bisnis. Kalau keluarga saya awalnya itu di bidang jasa Mas, jasa maintenance mobil. Jadi saya garasi depan tadi. Soalnya tempatnya Mas Rohman ini nyelempet loh. Di depan itu garasi dinamo mobil. Belakangnya gudang gaharu. Tapi saya rubah Mas, jadi tokonya saya di pinggir jalan, di sana tokonya. Kalau lihat produk-produk di toko, kalau di sini mungkin ngobrol santai kalian jenengan, ngobrol pengen ngopi, rokokan, bahas apapun itu tentang perekonomian, peradaban atau apa, kumpul cangkruk Mas. Akhirnya kan itu salah satu penggagas saya dengan Pak Camat, ini gimana ini? Kalau di sini kan nggak ada sebuah wadah eman. Di sini kan linknya kan besar. Jangan kan bisa lihat dimanapun itu tempatnya. Ketika kalau ada Intan Permata pasti dicari orang. Iya itu. Jadi saran saya kepada generasi zaman now atau generasi Z itu yang penting kita fokus berinovasi. Ketika kita berinovasi pasti kita dicari orang. Apapun itu inovasinya. Misalkan saya, kalau ada orang yang tanya, Mas UMKM apa yang dengan budget misalkan 5 juta, 10 juta atau di bawah itu, saya kasih saran. Bukan kok harus dilakukan, bukan, tapi kasih saran seperti logika aja. Pembuatan once, kayu entah itu gaharu, entah itu lain, itu kan bisa dibuat once semua. Saya dari total, nanti kan dari kayu, dibikin proses sendiri, bikin once, kan dititipkan di pasar atau teman-teman yang bisa. Loh, itu kan mindset berpikir UMKM. Jangan muluk-muluk dulu, jangan harus nunggu wah bantuan perbankan, bantuan desa itu muluk-muluk.
wis tau lah kerja sing semangat pasti digeleki wong lek kerjamu apik lho. Iya. Itu temenan lho. Kita nono omongan lho. Lah rada doktrin iki Mas. Iya. Ya apa ya? Ya nggak apa-apa. Jadi awalnya Gaharu ini jenengan ambil dari relasi, Nggih. dikasih istilahnya job gitu kan, Mas. Iya. Dikasih job ceperan. Itu tantangan berarti Mas. Wah, kalau orang muda kan suka tantangan. Ya, padahal sebelumnya belum atau sudah tahu dalam pernah sama sekali. bidang Tahun 2011 pergaduan belum ya. belum pernah. sama Jadi sekali. sambil belajar sambil menyelam minum air. menyelam minum air loh, ini loh guys yang harus dimiliki setiap generasi Z. Tidak, Seperti mantap. Mas Rohman ini contohnya. Jadi dulu itu waktu saya kuliah kehabisan sangu Mas. Iya, iya. Bang habis akhirnya gimana caranya ini saya bisa dapat uang saku tambahan dan juga nggak merusak kuliah saya, Iya. bukan nggak mengganggu waktu kuliah saya, bukan merusak. Ya, jadi ada tawaran dari mana mencari ini, mencari Gaharu, mencari apapun itu yang bisa dijual di Jawa. Oh saya lakukan. Iya, iya. Yang penting ada fee-nya. Yang penting Iya. cuan dulu. Iya. Lama-lama kan ketika ada cuannya, ada hasilnya, lama-lama kan senang. Ya, ya, jadi keringat itu meras keringat Iya. itu Sing penting persen barokahnya, ya, barokahnya. betul barokah. Poso dhisik sadurunge yo aja kok yo dhisik. Iya. Posone keri-keri. Karena saya ini jaluk yo Dhisik. Marane posone keri-keri ya itu enggak mungkin, itu gue malam. Iya. Poso dhisik baru yo itu kan paling enak. Iya. Jadi ya kayak Mas Rohman ini, ilangi saiki game sing enggak Gak ono penting. faedah Ya sing online KTP miring itu ini lah. guys hilang. Ilangi saiki yo sing penting kreatif, inovatif, bisa menghasilkan, bisa memanage perekonomian. Oke. Apapun itu itu kita bisa lakukan dengan bantuan ya mungkin tetap Mas bantuan media itu cukup Iya, tapi iya. kan kita harus bisa cermat. ya sekarang kan medsos sangat menolong sekali Mas ya. Iya. Untuk Gudang Gaharu sendiri biasanya melakukan live gitu Mas. Ya live di TikTok, IG, YouTube dan sebagainya apapun itu yang penting kayak saya kan sudah ada tim Mas dari misalkan kalau saya ada 7 orang di gudang, 3 orang bagian di toko bagian marketing dan juga ada tim-tim yang bagian itu wes langsung aja lah ya. Tapi di IG-nya apa? IG-nya Atios atau Gudang Gaharu Jombang. @kios @Gudang Gaharu. Gudang Gaharu Jombang gitu langsung semua saya. Di Jombang cuma saya Mas. Shopee ada Bang. Shopee semua Gudang Gaharu Jombang itu langsung ngeling kata-kata itu kan saya pakai bahasa Korea ya selalu gitu. Ya, jadi linknya Shopee sudah ada Gudang Gaharu. Untuk TikToknya Semuanya atas nama Gudang Gaharu. Jombang. oke, bagi kalian yang semoga yang melihat acara ini, saya dengan Mas Rohman ini sangat berharga. Dan kalau kalian ingin mendalami bisnis seperti Mas Rohman ini, silakan silaturahmi ke Gudang Monggo, Gaharu oke. Jombang. Soalnya tidak ada di Jombang selain tempatnya Mas Rohman ini. Yang humble, yang friendly, yang terbuka. Ya orangnya humble Mas, orangnya humble. Jangan khawatir. No kopi, ya ini kopi dulu Mas, kopi dulu sebelum kita tambah lanjutkan obrolan kita pesen kopi dulu. Pahit atau biasa? Biasa aja. Biasa. Kopi biasa 1, kopi pahit 1 ya.